Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maimuna dengan NPM 231058 selaku moderator pada presentasi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajatuti Rastuti, SHMH, dan juga Bapak Naufal Gifari, SH, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis hukum dagang dalam persekutuan perdata, serta pelaku usaha dan bentuk-bentuk usaha perdagangan dalam studi kasus PT KHTEK dan perusahaan angkutan umum. Sebelumnya, perkenalkan rekan kelompok saya yaitu. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deva Adelia Pratiwi dengan NPM 2310.045. Nama saya Mimah Ibadah Hadipa dengan NPM 2310047. Nama saya Nur Maimuna dengan NPM 231058. Nama saya Adventus Christopher Lumenggaul dengan NPM 2310061. Nama saya Zerati Sarifara Yahya dari NPM 23 10063. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Latar belakang. Hukum dagang merupakan himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha, terutama terkait dengan kegiatan perseroan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persekutuan perdata adalah salah satu bentuk dasar kerjasama dalam dunia usaha yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini sepadan dengan istilah partnership. Bentuk persekutuan ini mengikat dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dan berbagi risiko serta keuntungan dalam menjalankan usaha tertentu. Dalam kasus yang dijelaskan, PT Asuransi Sentral Asia atau ACA adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. ACA memberikan pertanggungan kepada PT KHTEK, sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di industri tekstil, melalui perjanjian asuransi pengangkutan. Polis asuransi ini menjamin barang-barang milik PT KHTEK selama proses pengangkutan dari gudang di Bandung menuju Surabaya. Barang yang diasuransikan adalah One Love of Bank kain dengan nilai pertanggungan sebesar Rp516.863.800.000. Namun, selama pengangkutan, truk yang mengangkut barang tersebut hilang dan pihak PT KHTEX mengalami kerugian total atas hilangnya barang tersebut. PT KHTEX kemudian menuntut ganti rugi kepada pengangkut PA Sentosa Abadi yang dipimpin oleh Edi Santoso. Namun, tuntutan tersebut tidak direspon oleh pihak pengangkut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christopher. Baik, saya akan lanjutkan tentang kajian teori. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam dua buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perseroan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perseroan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat yang 14, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Menurut KUHD Pasal 16, perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. CV diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 KUHD. Pasal 19, perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini dinyatakan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. BUMN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 1, badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal ini disebut badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. PMA dan PMDN diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Dalam peraturan ini tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan pasal 1 ayat yang 12 dan ayat yang 13. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Induk perusahaan dan anak perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pada pasal 3. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Maimunah. Baik, memasuki analisis yang pertama ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah padanan dan diterjemahkan dari Burgerlijk Mascam. Di dalam common law systems dikenal dengan istilah partnership. Menurut hukum Belanda, persekutuan perdata memiliki pengertian lebih sempit, yaitu hanya terbatas pada NV, firma, dan CV. Yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan persekutuan perdata dianggap sebagai induknya yang diatur dalam KUH Perdata. Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka ia dapat disebut sebagai hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial. Pengertian persekutuan perdata diatur dalam pasal 16-18 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan suatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian di atas bahwa persekutuan perdata merupakan satu, perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya pemasukan, masing-masing pihak harus memasuki sesuatu ke dalam persekutuan, inbrand. Dan yang ketiga, bermaksud membagi keuntungan. Dengan demikian, pendirian persekutuan perdata diawali dengan perjanjian di antara para sekutunya yang memiliki kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan di antara para sekutu melakukan kerjasama. Persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan menurut pembentuk undang-undang yang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. Permodalan persekutuan perdata dinamakan pemasukan, imreng yang berupa barang, uang, dan tenaga kerajinan atau keahlian, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16-19 KUH Perdata.
Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata adalah menyetor modal. Pemasukan modal tersebut disebut inbreng. Inbreng ini adalah unsur utama persekutuan perdata. Tanpa adanya inbreng yang menjadi pemodal persekutuan perdata, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaku usaha dan bentuk-bentuk usaha perdagangan menurut BW, WVK, dan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha, mereka adalah orang-orang yang menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hukum, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus mereka penuhi. Pelaku usaha dapat berupa individu seperti pengusaha, perorangan, atau entitas hukum, perusahaan, atau badan usaha lainnya. Mereka dapat beroperasi dalam berbagai sektor seperti industri, perdagangan, jasa, atau pertanian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia, pelaku usaha merujuk pada individu atau entitas yang melakukan kegiatan perdagangan atau usaha. Pelaku usaha ini selain berupa perorangan seperti pedagang, adapun badan hukum seperti perusahaan. Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pelaku usaha juga bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 14 tentang perdagangan. Bentuk-bentuk usaha perdagangan yang diatur dalam BW, yaitu pertama, ada persekutuan. Persekutuan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha bersama. Setiap anggota persekutuan bertanggung jawab secara penuh atas utang-utang perusahaan. Contohnya seperti firma dan persekutuan komanditer sivik. Firma merupakan persekutuan yang didirikan dengan perjanjian dan menjalankan usaha di bawah nama bersama. Setiap anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas utang perusahaan baik secara tanggung renteng maupun tanggung jawab pribadi. Sedangkan CV merupakan persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Yang kedua, ada perseroan terbatas, PT. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Keuntungan dan kerugian PT ditanggung bersama oleh para pemegang saham. Sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, keuntungan utama PT adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Di sini saya akan membahas kasus perkara sengketa klaim antara PT KHTEX dan perusahaan angkutan umum. Di sini ada putusan nomor 404/PDT/2020/PT Bandung. Para pihak penggugat ada PT Asuransi Sentral Asia Ciki, Dibi Wijaya selaku Direktur PT Asuransi Sentral Asia tergugat, Edi Santoso, pimpinan Angkutan Umum Sentosa Abadi. Dan ada pokok perkara, tergugat melanggar pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1366 KUH Perdata, pasal 1367 KUH Perdata, pasal 87 KUHD, pasal 88 KUHD, dan pasal 89 KUHD. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mima. Melanjutkan mengenai pertimbangan hakim. Menimbang bahwa keberatan pertama pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Balai Bandung dalam putusannya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar dan hanya sekedar alasan tidak berdasar yang dicari-cari tanpa fakta hukum yang sebenar-benarnya. Karena putusan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karenanya semua alasan dan dalil keberatan tersebut sudah sepatutnya tidak ditanggapi oleh majelis hakim karena bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa keberatan kedua, pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung telah mengabaikan bukti dan seterusnya adalah tidak benar dan alasan yang tidak berdasar, karena semua bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara teliti dan seksama oleh Judex Pakti. Mengadili menerima permohonan banding dan pembanding semula penggugat. Poin pertama, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung tanggal 3 Agustus 2017 nomor 18/PDT.G/2017 PN
Balai Bandung yang dimohonkan banding tersebut. Poin kedua, menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adventus. Kesimpulan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan dan hubungan antara pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk transaksi komersial, memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak dalam kegiatan bisnis dapat ditegakkan secara sah. Dalam konteks ini, hukum dagang juga mengatur berbagai bentuk usaha seperti firma, CV, PT, koperasi, yayasan, serta badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Hukum dagang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen. Misalnya, hukum ini menetapkan tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas atau PT, di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan kecuali dalam kondisi tertentu. Ini menciptakan rasa aman bagi investor dan mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi dalam bisnis. Berikutnya akan dipaparkan oleh Deva Adelia. Mengenai saran dari pembahasan kali ini, yaitu yang harus dilakukan oleh sebuah PT ketika melakukan kontrak asuransi, tinjau kembali syarat dan ketentuan dalam kontrak asuransi untuk memastikan bahwa semua klaim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan pastikan semua dokumen pendukung klaim seperti bukti kerugian dan laporan kejadian disiapkan dengan lengkap dan jelas. Setelah penyelesaian lakukan, evaluasi untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Berikut ada referensi buku dari makalah dan PPT kita. Itu yang pertama ada Restuti 2015, Seluk-Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Bandung PT Revika Aditama. Kedua ada Hashim Farida 2009, Hukum Dagang Bandar Lampung, Sinar Grafika. Dan yang terakhir ada Fuadi Munir 2008, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung PT Citra Aditya Bakti. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.